Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan waktunya telah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di atas perahu bersama orang-orang upahnya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika saya di seminari, pribadi saya ini tidak sebaik dengan rekan-rekan saya pada waktu itu. Pribadi saya itu sering minder, kurang percaya diri, tapi mudah marah, melanggar peraturan, bahkan menipu dan mengerjai bapak ibu guru dan stafnya. Juga saya sekalian juga ciri-ciri perokok dan minum. Saudara-saudara yang terkasih, kepribadian yang demikian membuat saya bimbang dan bertanya di hari-hari berikutnya, mampukah saya meneruskan jalan panggilanku? Adakah panggilan saya? Setelah menjalani beberapa tahun, memang banyak suka dan duka melewati dan menerpa di jalan panggilanku. Sukanya adalah saya bisa hidup bersaudara satu sama lain, bisa melayani, bisa berbagi pengalaman iman, dan juga bisa untuk bersaudara satu sama lain. Demikian juga di saat saya sendiri merasa sedih ketika saya ditolak, ketika saya mengalami kurang berhasil baik dalam pelayanan maupun yang lainnya. Bahkan juga saya kurang sependapat ataupun sering percecokan di atas satu sama lain yang membuat saya semakin bimbang. Tetapi bahwa demikian, saya semakin lama semakin jatuh dan tak berdaya. Saudara-saudara terkasih, saya merasa terasing dan gana. Namun saya berusaha ikut dan menghidupi secara pelan-pelan sambil memohon kekuatan kepada Yang Ilahi. Dan keterasingan itu saya bertanya kepada diriku sendiri, Tuhan, seharusnya saya tidak layak menjadi biarawan seperti saya. Saya ini kan banyak kekurangan bila dibandingkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Mereka itu kan lebih pandai, lebih bijaksana, lebih lincah, lebih strong. Pokoknya bisa diandalkan. Apakah saya ini, hambamu ini, yang jelek seperti ini, yang kurang bergairah seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih, namun saya hingga saat ini, saya hanya bersyukur dan berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak dari Tuhan itu di dalam diri saya yang sebenarnya. Maka satu hal yang selalu ada di dalam pikiranku adalah hidup sebagai biarawan adalah suatu panggilan dari Tuhan untuk hidup dalam iman dan pertobatan. Karena saya percaya, walau saya berdosa dan banyak kekurangan, tapi ada jaminan yang luar biasa, yaitu jaminan dari Yesus. BPJS, berpegang teguh pada Yesus Kristus untuk senantiasa bertobat dan percaya kepada-Nya. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama pada minggu ini memberikan sebuah perlindungan kepada kita bersama akan panggilan
dan kepercayaan untuk pertobatan. Di mana dalam bacaan pertama ada 3 pula panggilan pertobatan, yaitu panggilan pertobatan Yunus, Niniwe, dan Allah itu sendiri. Dan kita Yunus yang kita dengarkan dan dikisahkan bahwa Allah memanggil Yunus agar pergi ke Niniwe untuk apa? Menyerukan pertobatan. Maka Yunus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini guna mencintai Allah dan menerima panggilannya. Ia pergi ke Niniwe, sebuah kota yang luas, untuk menyerukan sebuah pertobatan. Ia berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara-saudara terkasih, apa reaksi dari orang-orang Niniwe? Justru orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengikuti dan membangun suasana pertobatan ini dan mengumumkan agar apa? Semua berpuasa dan mati raga, baik orang dewasa maupun anak-anak, dengan menggunakan kain kabung. Saudara-saudara terkasih, ketika Allah melihat perbuatan mereka telah berbalik dari tingkah laku yang jahat menuju yang baik, maka Allah pun membatalkan malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bila kita cermati secara lebih mendalam, dalam bacaan pertama tadi sangat jelas dikisahkan bagaimana rasa kebaikan kasih Allah itu, kasih sayang dan kemurahan Allah terhadap orang-orang Niniwe yang berdosa itu. Allah justru mencintainya. Karena apa? Karena mereka bersedia dan komitmen atas pertobatannya. Allah menerimanya kembali dalam kasih, bahkan Allah pun menyesal atas apa yang Ia rencanakan sebelumnya, bahwa Allah akan memberikan malapetaka bagi orang Niniwe itu. Saudara-saudara kasih, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanakah pengalaman itu bila terjadi dalam diri kita? Banyak di antara kita ketika berhadapan dengan orang berdosa, justru apa? Justru kita membenci, justru kita menjelekkan, justru kita merendahkan, mengucilkan, bahkan tidak menolong orang itu untuk lebih berubah kembali yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, rupanya dalam Injil juga menekankan panggilan pertobatan, yang mana Yesus menawarkan kabar gembira tentang apa? Permulaan kegenapan waktu, yaitu tentang kerajaan Allah sudah dekat, dan ajakan supaya percaya kepada Injil, yaitu bertobatlah dan percaya kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah tujuan dan alasan Yesus mencanangkan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Allah tak hanya menjadi harapan saja, melainkan sebuah perjuangan. Perjuangan untuk bertobat, pembenahan diri, dan apa? Iman, keterlibatan, dan rancangan Tuhan. Dengan demikian, tawaran itu menentukan kita dalam panggilan hidup seperti apa yang dirasakan dilakukan oleh para murid perdana, yaitu Simon, Yakobus, Andreas, dan Yohanes. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari Yesus, yaitu saling melayani dalam semangat pertobatan. Semua bertujuan untuk memperoleh keselamatan lahir bersama Yesus. Saudara-saudara terkasih, sekali lagi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kedua hal ini merupakan suatu syarat untuk apa? Untuk merasakan kerajaan Allah. Bertobat berarti berhenti berbuat dosa dan bermetanoia. Ada sebuah perubahan yang radikal dalam hal ini, cara berpikir. Bagaimana berpikir selama ini? Cara bersikap, cara disposisi,
batin kita, pikiran kita, dan pilihan hidup, sehingga dengan demikian Yesus itu menjadi sebuah pedoman hidup kita. Bermetanoia, mengandaikan hati yang kita sangat lemah redam atas penderitaan karena dosa-dosa yang kita miliki. Namun kita bukan berarti kita jatuh begitu saja. Kita harus bangkit, resolusi untuk apa? Tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Percaya berarti menerima semua perkataan dan bimbingan Yesus yang akan menyelamatkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, zaman ini adalah zaman now, zaman milenial, di mana banyak orang mulai kurang peduli atas pewartaan Yesus, apalagi pewartaan untuk bertobat dan percayalah kepada Injil. Manusia sekarang ini mengandalkan otak, lupa akan kepercayaan iman kita sendiri. Manusia sekarang kurang menanggapi serius, bahkan orang yang sudah dibaptis pun dalam hidupnya masih jauh dari kehendak Tuhan itu sendiri. Kita seringkali malas berdoa kan? Kita berdoa pertama kali berdoa, selesai makan lupa semuanya pergi bukan? Kemudian suami istri anak tidak ada komunikasi, mereka membangun sendiri-sendiri. Lalu semua kurang bersyukur, berkelahi, gosip dan sebagainya. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus dengan tadi bacaan kedua tadi mengingatkan jelas, yaitu mengingatkan kita semua bahwa waktu yang tersedia bagi kita tidaklah banyak. Oleh karena itu ada suatu kewajiban untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Orang bisa mengembangkan sesuatu yang membangun wajah dunia ini penuh kedamaian dan pertobatan. Salah satunya adalah bertobat. Bertobat berarti mengulangi yang kurang baik menjadi baik. Yang dulunya malas berdoa sekarang mulai datang kembali. Yang dulunya ke lingkungan pun juga malas, yang sekarang itu mulai. Yang dulunya hanya selalu memohon yang baik-baik, tetapi sekarang buat kembali. Tuhan, terima kasih selama ini saya mengalami penderitaan. Semoga penderitaan ini untuk berikutnya mampu mengikuti dalam pertobatan kepada Yesus. Apalagi mau untuk berdamai, janganlah karena sesuatu kita tidak mau berdamai. Mau menolong satu sama lain, saling memperhatikan dan belas kasih. Saudara-saudara terkasih, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menerima Injilnya, Tuhan akan selalu mencari, menemukan dan menyelamatkan kita. Dia juga menjadikan kita penjara manusia. Mari kita bersama-sama mengikuti dalam kesetiaan panggilan dan pertobatan dengan membawa bendera jarum